Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an amma ba'd. Pertama-tama perkenankan, nama saya Agus Irfan, salah satu dosen di Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Agama Islam sejak tahun 2014 sampai sekarang. Saya di Prodi Fakultas Agama Islam mengampu banyak mata kuliah, diantaranya adalah fikih siasa, fikih sosial, PAI 1, akidah, PAI 2, fikih, PAI 3, Islam, disiplin ilmu, dan PAI atau pendidikan agama Islam 4, seputar peradaban Islam, baik di Fakultas Agama Islam ataupun di luar Fakultas Agama Islam. Semua ini untuk program S1. Sementara kemudian di S2 atau program pasca, saya mengampu mata kuliah tentang studi pemikiran tokoh pendidikan Islam dan tentang sejarah peradaban Islam di Magister Hukum dan Magister Pendidikan Agama Islam. Namun di dalam video ini, sebagai bagian dari proses serdos kami untuk PDD UKTPT ini, saya akan menyampaikan bidang pengajaran, maksudnya saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu di salah satu fakultas kedokteran gigi terkait PAI 3 atau Pendidikan Agama Islam 3 seputar Islam disiplin ilmu. Sekali lagi, ini adalah untuk prodi Fakultas Kedokteran Gigi. Ya. Mohon izin saya share PowerPoint yang saya punya. Garis besar perkuliahan Islam disiplin ilmu, ya, atau di kami dimasukkan dalam mata kuliah PAI 3. Ya. Ini adalah bentuk pengejawantahan dari visi dan misi universitas. Bahwa kalau di dalam universitas atau di Unisula itu memiliki visi sebagai lembaga wakaf Universitas Islam dalam membangun generasi khairul ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah. Kemudian visi ini diwujudkan dalam bentuk misi yang salah satunya adalah merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK berdasarkan nilai-nilai Islam. Ya. Ini yang kemudian dalam di kampus kami ini direalisasikan oleh mata kuliah PAI 3 atau Pendidikan Agama Islam 3 atau mata kuliah Islam disiplin ilmu atau Islam untuk disiplin ilmu. Ya. Adapun kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat merumuskan konsep Islam disiplin ilmu, ya, atau Islam sebagai disiplin ilmu, kemudian menunjukkan sikap pribadi Muslim dan bisa mampu mengimplementasikan gagasan rekonstruksi ilmu atas dasar nilai Islam sesuai dengan prodi masing-masing atau sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya masing-masing. Karena prodi yang berbeda juga memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam madhab rekonstruksi ilmu ada beragam madhab. Ada beragam madhab. Ada madhab islamisasi ilmu, ada madhab islamisasi human knowledge atau dosennya, subjek pengetahuannya, ada madhab integrasi keilmuan yang ini kemudian diterapkan
pada masing-masing fakultas sesuai dengan sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Ada prodi yang lebih cocok menggunakan Islamisasi ilmu, ada prodi yang lebih tepat menggunakan Islamization of Human Knowledge, ada juga prodi yang lebih cocok dengan pendekatan integrasi keilmuan atau interkoneksi keilmuan. Sehingga kemudian dari mata kuliah ini, kompetensi akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa dapat memahami dan menguasai konsep-konsep pokok kajian Islam dengan pandangan Islam. Sehingga kemudian di awal materi ID ini, ya ini PAI 3 juga lebih akrab dikenal dengan mata kuliah ID atau Islam Disiplin Ilmu. Ini di dalam pengantar ID biasanya kemudian kita sampaikan tentang paradigma Islam. Dan paradigma Islam perbedaannya dengan paradigma di luar Islam. Ya, ini agar menjadi pemahaman awal bahwa di dalam Islam itu pendekatan yang ada tidak hanya pendekatan rasionalisme, ya, atau pendekatan yang hanya mengutamakan akal saja, atau tidak hanya menggunakan pendekatan empirisme yang mengutamakan pendekatan akal, pendekatan indrawi, ya, tetapi dalam Islam, di samping ada pendekatan rasionalisme, ada pendekatan empirisme, juga ada pendekatan yang lebih valid, yang juga menjadi ciri khas dari Islam adalah pendekatan wahyu. Yang ini tidak ada di luar peradaban Islam. Pendekatan wahyunya kemudian para mahasiswa kami dikenalkan tentang pentingnya, urgennya pendekatan wahyu, di samping ada pendekatan rasionalisme dan pendekatan empirisme. Nah, penjelasan tentang ID ini kemudian juga dilengkapi dengan konsep-konsep utama di dalam Islam disiplin ilmu yang meliputi ada konsep atau prinsip taksil, ada prinsip taswir, ada prinsip tasheh, dan ada prinsip tatwir. Yang ini kemudian nanti akan saya jelaskan pada masing-masing itemnya serta beberapa contohnya. Sehingga setelah mahasiswa itu mampu mengetahui, mampu memahami tentang prinsip-prinsip ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan kontekstualisasi sekaligus aktualisasi terhadap sumber kajian Islam. Ya. Bagaimana kemudian turoth atau warisan Islam. Khazanah Islam ini tidak hanya berhenti pada sejarah masa lalu, tetapi bagaimana mahasiswa dapat menggali pesan-pesan itu di dalam konteks kekinian, sesuai dengan arah atau tujuan prodi masing-masing. Sehingga KAD atau kompetensi akhir yang diharapkan pada akhir kemudian ada upaya mengaplikasikan Islam disiplin ilmu ya dalam konteks pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Teman-teman yang kuliah di FKG atau Fakultas Kedokteran Gigi, ya, bagaimana bentuknya? Bentuk ID itu tentu berbeda dengan teman-teman yang mengambil ID di Fakultas Ekonomi, berbeda dengan matkul ID yang ada di Fakultas Teknik, begitu juga berbeda dengan Fakultas Agama Islam tentunya. Nah, ini beberapa KAD yang kita harapkan. Kemudian metode pembelajaran dari mata kuliah ID ini, mata kuliah Islam disiplin ini adalah kita berasumsi bahwa mahasiswa dinilai telah memiliki basis ilmu yang memadai ya di dalam mengikuti perkuliahan. Maka keterlibatan dosen pengampu hanya merupakan fasilitator. Mata kuliah ini, mata kuliah PHI 3 atau ID ini adalah kelanjutan dari mata kuliah PHI 1 dan PHI 2. Di mana dalam PHI 1 ya atau Pendidikan Agama Islam 1 ini mahasiswa di Unisula ditekankan atau diajarkan tentang pendidikan akidah. Pendidikan akidah. Kemudian di follow up pada PHI 2 melalui PHI 2 yang berisikan tentang pendidikan fikih ya. Baik fikih ibadah ataupun fikih muamalah. Dan pengetahuan tentang PAI 1 dan PAI 2 ini kemudian
dilanjutkan melalui PAI 3 berupa Islam disiplin ilmu. Sehingga berangkat dari penguasaan pada PAI 1, PAI 2 ini, mahasiswa dianggap sudah memiliki basis ilmu Islam dasar. Ya. Kemudian pendekatan di dalam pembelajaran ini atau pendekatan di dalam perkuliahan ini, saya menggunakan pendekatan yang lebih dikenal dengan DIA, yaitu delivery, ya, bentuknya adalah penyampaian materi, penyampaian bahan mata kuliah, kemudian disusul dengan pendekatan interaction atau diskusi atau dialog intelektual atau tanya jawab seputar persoalan materi yang disampaikan, dan kemudian diakhiri dengan proses evaluasi atau proses asesmen, bagaimana kemudian untuk mengukur sejauh mana mahasiswa mampu menangkap materi-materi ide sejak awal hingga akhir. Baik, ada 4 prinsip di dalam matkul ide ini yang penting. Ya, salah satu materi penting ada prinsip taksil, ada prinsip taswir, ada prinsip tasheh, dan ada prinsip tatwir. Pertama, tentang prinsip taksil, secara sederhana dapat diartikan sebagai merujuk kepada sumber utama dalam Islam, ya, upaya mendasarkan segala persoalan kepada sumber utama dalam Islam, yang dalam hal ini adalah Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama. Ya. Jadi apapun bentuk kebaruan itu, ijtihad kebaruan itu yang ada di masing-masing prodi itu, kemudian kita dorong untuk merujuk kepada sumber utama di dalam Islam. Misal saja dalam ide di dalam FAI misalnya, ada kebijakan tentang keharusan pencatatan perkawinan di KUA misalkan. Ini dasarnya apa? Ini kalau kita mencari Qur'annya tentu tidak ditemukan. Apa keharusan mencatat perkawinan di kantor urusan agama? Ini tidak ada, baik di Al-Quran maupun hadis. Ya. Tetapi itu adalah contoh dari konsensus para ulama Indonesia, contoh dari kesepakatan para ulama Indonesia yang itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis secara tersirat. Bahwa dalam Quran ada pesan perkawinan tentang ikatan sakral, mitsaqun ghalidhan, tentang keharusan bergaul dengan pasangan secara baik misalnya. Pesan-pesan ini kemudian direalisasikan dalam bentuk ya keharusan pencatatan perkawinan di KUA dalam rangka untuk menjembatani para pengantin agar hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Ini contoh saja betapa kemudian segala hal yang baru itu merujuk kepada sumber utama di dalam Islam. Kemudian kedua, ada proses yang disebut dengan taswir, yaitu ikhtiar atau usaha melakukan deskripsi analitis ya, berdasarkan metodologi ilmiah atau argumen yang kuat dan benar, ya, sehingga pengetahuan yang dilahirkan ini memiliki pijakan, ya, atau lahir dari bangunan yang ilmiah, ya, karena ada proses taswir tadi ini. Dalam Islam, prinsip-prinsip taswir ini sudah menguat dan sudah mapan sejak era Rasulullah, ya, yang kemudian dirumuskan, diteorikan oleh para generasi salafus soleh, generasi para ulama salafus soleh. Kita dikenalkan, misalkan saja kalau untuk memahami Al-Quran, dikenalkan tentang ulumul Quran, tentang studi Al-Quran, tentang asbabun nuzul, tentang Maki wal Madani, ya, ayat-ayat di Mekah, ayat-ayat Madinah, latar belakang turunnya ayat, kemudian ada prinsip qat'i dan dzanni dan sebagainya. Untuk memahami hadis, kita dikenalkan tentang prinsip ulumul hadis. Ya, kita dikenalkan tentang asbabul wurud misalnya. Untuk memahami fikih, kita dikenalkan tentang usul fikih, dikenalkan tentang qawaid fikih. Ini adalah bangunan yang dibuat sejak ya era para ulama salafus salih. Ini sudah menguat. Nah, sehingga kemudian ijtihad baru atau penemuan-penemuan makna baru ini tidak lepas dari ilmu-ilmu yang sudah mapan ini. Ya, ini kalau di slide ini saya kemudian mencontohkan tentang
makna hijarah. Makna hijarah misalkan dalam surat Al-Fil. Dan kemudian kalau di dalam Al-Quran itu diartikan sebagai ketika bercerita tentang burung ababil ya, yang menghancurkan tentara Abraha, ini diartikan sebagai batu ya. Kemudian ada ulama yang mencoba menafsirkan batu ini sebagai virus ya. Sebagai virus. Ini karena ini FKG di prodi FKG saya mencontohkan hal yang lebih terkait adalah tentang virus. Apakah bisa hijarah atau batu tadi yang kemudian bisa menghancurkan para tentara Abraha diartikan sebagai virus? Ini sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar itu kan, ketika menafsirkan tarmihim bihijarah sebagai batu, sebagai virus ya. Jadi burung ababil melempar virus ya kepada tentara Abraha. Secara ilmiah, secara kekinian tentu ini makna lebih lebih logis ya, lebih bisa diterima orang hari ini dengan mengartikan bahwa burung membawa virus, maka muncul flu burung misalnya. Ini lebih logis. Tetapi kemudian pemaknaan ini itu ditolak oleh para ulama lain. Kenapa? Karena makna makna hijarah yang berubah menjadi virus ini berlawanan dengan prinsip bahasa Arab maksudnya. Karena karena tidak pernah ada bahwa kata hijarah itu beralih makna menjadi virus. Jadi meskipun ada makna yang berkembang, ya, sekalipun makna itu berkembang, tetapi berkembangnya sebuah makna dalam bahasa Arab itu tidak pernah lepas dari prinsip-prinsip bahasa. Ya, jadi kalau hijarah berubah menjadi virus, ini perubahan yang tidak mendasar. Ya, ini menurut para ulama lain. Sehingga kemudian ijtihad memaknai kata itu sebagai virus itu kemudian ditolak. Ya. Kemudian setelah ada taksil, ada juga namanya prinsip tasfih. Apa? Validasi pengetahuan. Ya. Validasi pengetahuan sertai sikap pembenaran atau sebaliknya. Ini prinsip ini luas ya. Dalam pengetahuan, dalam ide ini tasfih berarti validasi pengetahuan. Meskipun dalam arti kekinian, dalam konteks literasi ya, makna tasfih itu bisa dimaknai sebagai sikap selektif ya terhadap apapun. Nah, baru kemudian terakhir ada prinsip tatwir. Apa? Melakukan pengembangan atas perkembangan pemikiran sebagai peradaban alternatif ya. Jadi contoh yang paling sederhana adalah vaksinasi. Ya, jadi ini prinsip tatwir ya, vaksinasi. Jadi kalau sudah betul itu adalah gagasan ilmiah, maka silakan di-share, silakan dikembangkan. Tetapi ketika jauh dari makna ilmiah, bertentangan dengan kaidah literasi, maka tidak boleh atau silakan lakukan antitesisnya. Nah, misal saja dalam konteks kekinian misalnya, dalam era virus 19 ini misalkan contoh vaksinasi. Ya. Isu vaksinasi. Nah, sekaligus ini untuk menegaskan bahwa kalau di prodi FKG pendekatan ID ini lebih masuk kepada apa namanya islamisasi human knowledge ya, perilaku orangnya juga lebih masuk pada integrasi keilmuan ya. Misal bicara vaksinasi itu misal ada pertanyaan bagaimana hukum vaksin ketika menggunakan gelatin babi misalnya ya, katakanlah sebelum ada fatwa MUI ya, fatwa MUI itu membolehkan, misal ada pertanyaan bagaimana hukum vaksinasi menggunakan gelatin babi. Nah, dalam literatur fikih misalnya itu ada istilah, ada teori istihlal, ada teori istihlak, dan ada teori darurat. Istihlal artinya kemudian perpindahan zat dari satu zat ke yang lain, ya karena ada upaya merubah ya. Zat yang halal bisa menjadi haram kalau berubah, atau sebaliknya zat yang haram bisa menjadi halal kalau berubah. Misal yang paling contoh ekstrim itu adalah yang dicontohkan Gus siapa Profesor Nadir Shah Hussein itu kan tentang istilah misalnya apa? Misalnya ada perubahan zat karena ada babi yang tenggelam di laut misalkan itu dan hancur tubuhnya dan menjadi garam, maka garamnya menjadi halal. Namanya istihlal. Atau kemudian kotoran sapi yang menjadi tanah kemudian dibuat untuk bangunan maka menjadi halal saja. Ini istihlal. Ya, ya, contoh lain misalnya khamar. Khamar itu adalah haram. Jadi ketika kemudian diendapkan
menjadi cukai, maka bisa menjadi halal. Atau sebaliknya, anggur itu halal. Tapi kalau dibiarkan sampai menjadi apa namanya khamar, maka menjadi haram. Ini perubahan zat, istihlal. Ada juga istihlal. Apa? Bercampurnya sesuatu yang suci dengan yang najis. Ya, sementara kemudian barang suci ini lebih banyak, maka bisa mensucikan. Jadi ada kotoran babi tenggelam di sungai, ya, maka sudah menjadi halal itu kan, sudah menjadi suci, ya. Kemudian ada prinsip darurat, prinsip yang mengharuskan bersikap, mengambil, mengharuskan sikap membolehkan karena kondisi. Ini contoh-contoh dalam fikih. Nah, ini betapa kemudian ada persinggungan antara fikih dengan kedokteran, fikih dengan medis. Ini kemudian yang disebut dengan integrasi keilmuan. Baik, eh, ini salah satu contoh asesmen saja. Kemudian, kemudian di dalam ID ini betapa ada persinggungan antara Islam dengan medis atau dalam hal ini fikih dengan medis, misalnya dalam ayat-ayat, ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang medis. Ada ayat mengatakan misalnya wa idza maritu fahuwa yashfin. Ya, ini adalah prinsip bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah semata. Maka tugas seorang dokter gigi atau dokter secara umum itu adalah ada keterlibatan bahwa yang menyembuhkan itu adalah tidak hanya saya tapi adalah Allah semata. Ya, saya hanya perantara. Maka di setiap tindakan FKG, di setiap tindakan gigi dan sebagainya ada ada dorongan, ada ajaran bagaimana kita mendahulukan ya bacaan dan doa sebelum melakukan tindakan. Itu fahuwa yasfin. Kemudian di samping itu juga dalam dunia FKG ada penggunaan obat-obatan. Maka obat-obatan ini kemudian dianjurkan menggunakan obat-obatan yang halalan toyiban. Ya, dalam banyak Quran banyak dijelaskan tentang prinsip halalan toyiban. Nah, di samping itu juga kemudian tidak hanya dunia 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 tindakan dalam FKG atau dalam farmasi misalnya itu juga diajarkan tentang bahan-bahan yang dianjurkan oleh Islam atau dalam bahasa farmakologi dalam Islam misalnya itu proses ini banyak di Al-Quran. Dalam Islam itu dihasilkan tentang prinsip, ya, prinsip pengobatan secara akliyah atau normatif logis, ada juga prinsip ilahiyah suprarasional. Maka kalau di Al-Quran banyak dicobai tentang pentingnya penggunaan habatus sauda, misalkan jintan gitu ya, atau kemudian pentingnya penggunaan delima rumman dalam dalam Quran itu ada 3 kali disebut dalam Al-Quran juga. Ada juga pentingnya konsumsi jahe, zanjabil, ya, zanjabil yang dalam bahasa Quran itu ada ungkapan wa yusqawna fiha ka'san zanjabila, ya, bahwa di dalam surga itu para penghuninya adalah diberikan minuman jahe. Dan jahe ini kalau diteliti itu cukup banyak manfaatnya. Yang ini kemudian diteliti oleh banyak para pakar, ya, banyak banyak pakar farmakologi. Yang salah satunya adalah di ditulis oleh Tibun Nabawi oleh Ibnu Qayyim, ya, kemudian juga ditulis oleh Ahmad Syauqi Ibrahim dalam bukunya Mawsu'at I'jazil Ilmi fi Ahadits Nabawi misalnya, ya. Ini juga diterangkan tentang beberapa manfaat tentang eh, apa tentang pentingnya mengkonsumsi, ya, buah-buah di dalam Al-Quran. Ada juga tamar, korma itu kan, ada juga tindakan bekam misalkan hijamah, ya. Sehingga kemudian ini adalah contoh-contoh farmakologi di dalam Islam. Dan dalam Islam ada pesan tentang pentingnya seorang hamba hidup sehat. Ada hadis mengatakan innallaha ibadan innallaha yuhibbu ibadan yuhyihim fi afiyah wa yumituhum fi afiyah wa yab'athuhum fi afiyah wa yudkhiluhum jannah fi afiyah. Allah itu mencintai hambanya yang sehat, hidup matikan dalam keadaan sehat, begitu pula ketika bangkit dari kubur dan dimasukkan dalam surga di dalam keadaan sehat. Ini beberapa contoh prinsip, ya, farmakologi
ya di dalam Islam. Begitu pula tindakan-tindakan yang ada di dalam prodi-prodi medis lainnya. Baik, berikut ini kemudian contoh sederhana, contoh singkat saya mengajar ID di Fakultas Kedokteran Gigi, ya, dan saya menggunakan pendekatan sebagaimana saya sampaikan di awal, menggunakan pendekatan delivery, penyampaian mata kuliah, kemudian interaction, ada tanya jawab, kemudian sebelum ada proses assessment. Dan ini ada video sedikit, ya, video sangat singkat yang bahwa kami mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi. Ala kulli hal, sebagai penutup, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya gambarkan deskripsinya adalah memberikan bekal bagi mahasiswa agar mampu mengembangkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis dalam konteks pengembangan Islam sebagai disiplin ilmu atau ID, ya, yang memperhatikan nilai humaniora, ya, mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab. Yang penting, ya, berpikir logis, kritis, sistematis, dan berdasarkan etika akademik, kan? Dan teman-teman nanti yang tidak paham, ya, bisa langsung tanya, bisa langsung protes atau mendebat sekalipun tidak masalah, ya. Jadi tidak usah diempat, bukan, tidak usah diempat. Kalau memang kok Pak Agus, bahasanya terlalu tinggi, ya nanti saya turunkan. Pak Agus terlalu cepat, ya nanti saya pelankan. Atau bagaimana nanti silakan bisa ditanyakan langsung. Baik, itu ya gitu ya teman-teman, ini pengantar ID hari ini. Baik, itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna ya pelan-pelan. Sebelum saya tutup, apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Tidak ada, ya? Baik, kalau tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan akhir majelis.